Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan belajar kita bersama-sama. Kemarin setelah kita belajar tentang kematian, tentang sholat mayit dan beberapa hal-hal yang ada di dalamnya, sekarang kita akan memasuki tentang babus siyam, tentang puasa. Tentang puasa di sini disebutkan para ulama bahwasanya as-shaumu lughatan al-imsaku wal kafu 'ani syai'i. Shaum atau puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku wal kafu 'ani syai'i. Al-imsak. Imsak niku dari kata masaka yam siku. Jadi memegang. Jadi di sini di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, al-imsak itu diartikan sebagai wa habsu syai' wal i'tisamu bihi. Jadi al-imsak itu adalah kita mengambil sesuatu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebagai penghalang atas sesuatu. Wal i'tisamu bihi, dan dengan kita mengambil sesuatu tersebut itu akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini secara lugatanya adalah seperti itu. Habsu syai', menahan sesuatu, wa i'tisamu bi, dengan apa yang ditahan itu kita manfaatkan sebagai penghalang. Wal kafu 'ani syai', dan meninggalkan segala sesuatu. Ini yang disebut sebagai as-shaumu. Shaum itu adalah menahan dan juga meninggalkan sesuatu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syar'i al-imsaku naharon 'anil muftirati biniyatin min ahlihi. Jadi secara istilah, secara syar'an, jadi memegang, menahan sesuatu di waktu siang. Jadi beda nggih antara waktunya umat muslim dengan mereka orang-orang barat. Ketika orang-orang barat, mereka biasanya berganti hari itu ketika jam 12.00. Itu berganti hari, masuk ke tanggal selanjutnya. Berbeda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu mulai berganti hari ketika hari siang harinya itu sudah habis. Jadi masuk waktu maghrib. Masuk di waktu maghrib itu, di waktu maghrib maka sudah berganti hari selanjutnya. Jadi kenapa ada ketika sebelum Ramadan itu diadakan ru'yatul hilal, melihat hilal. Karena kalau seandainya terlihat hilal, maka di bulan di maghrib itu juga sudah berganti bulan. Jadi di sini al-imsaku naharon, menahan diri, naharon di waktu siang. Siang itu kapan? Apakah jam 6 sampai jam 12 atau kapan? Nah, jadi naharon di sini adalah dimulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi sekitar mungkin kalau hari ini jam 4:05 sampai jam 6:05 kalau salah. Imsaku naharon, talkan. Jadi kenapa di sini disebutkan minal muftirati? Banyak nih yang pembatal puasa itu. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang sifatnya bukan masuk ke dalam perut. Jadi ketika kita kelompokkan hanya ada dua. Yang pertama tentang perut di atas, pusar ke atas, dan yang kedua adalah pusar ke bawah. Nah, itu yang akan membatalkan dari puasa. Biniyatin min ahli, dengan niat dari orang yang berpuasa. Dalam mazhab Syafi'i, di sini penting ya. Walaupun itu puasa Ramadan, walaupun itu sifatnya puasa wajib, tapi harus wajib niat setiap saat. Setiap ketika di pagi hari, kita bangun, kalau enggak di malam hari kita sudah berniat. Harus niat setiap harinya.
Ada beberapa yang mengatakan tidak harus niat setiap hari karena memang itu sudah wajib. Kita sudah tahu itu puasa Ramadan, cukup niatnya di hari pertama bulan Ramadan. Beda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i harus setiap hari ketika subuh itu. Kalau lupa niat, maka nanti puasanya tidak dihitung. Maka dia terhitung sebagai tidak berpuasa. Walaupun terhitung tidak berpuasa, ketika dia bangun, dia sudah kesiangan, dia harus tetap berpuasa. Walaupun nanti harus mengkodok puasanya. Nah, seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i harus berniat setiap hari. Ketika itu puasa, biniyatin min ahlihi. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari dimulai min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi tulu'il fajri itu kemarin sudah pernah saya jelaskan ada dua nih. Ada yang namanya fajar sodik, ada yang namanya fajar kadib. Kalau fajar kadib itu biasa dipakai sebagai waktu imsak. Nah, biasanya kalau kita lihat di ketinggian itu ada cahaya yang berbentuk, para ulama mengatakan seperti ekor rubah yang memanjang ke atas. Kita naik gunung, nah, jenengan kalau muncak ke Andong atau mungkin ke Sumbing atau kemana, nah, jenengan lihat di atas kok ada cahaya di timur yang menghadap ke atas, cahaya putih, maka itu disebut fajar kadib. Kalau fajar sodik itu adalah yang cahayanya memanjang dari garis khatulistiwa, dari garis pojok itu kelihatan bahwasanya mulai muncul warna putih yang sifatnya garis horizontal. Nah, itu yang disebut sebagai fajar kadib yang menandai bahwasanya masuk waktu subuh. Nah, waruknuhu, dan rukun-rukun dari puasa ini adalah imsaku anisyahwataini al-badni wal fajri. Nah, jadi wal farji. Jadi ada dua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang dimaksud imsak, menahan diri dalam puasa itu apa sih? Ada dua. Yang pertama anisyahwatai, dari kedua syahwat. Yang pertama adalah syahwatul badni, dan yang kedua adalah syahwatu al-farji. Yang pertama adalah syahwat tentang perut, dan yang kedua adalah syahwat tentang kemaluan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, manusia yang hari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, mereka bekerja, mereka capek-capek rata-rata hanya untuk memenuhi dua hal. Yang pertama itu syahwatul batan dan juga syahwatul farji. Memenuhi perut, yang mereka korupsi, yang mereka rela menipu, yang mereka rela membohongi saudaranya, tetangganya, itu tujuannya untuk apa? Memenuhi syahwat perut, agar bisa dia makan, agar bisa keluarganya makan, agar dia bisa berpakaian. Nah, dan juga minasyahwatil farji, untuk memenuhi hal yang itu memang sifatnya tentang kemaluan. Kalau kita tahu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya baca itu gaji pemain bola Cristiano Ronaldo itu sekarang dikontrak 2,5 tahun itu sebanyak 200 US dollar. Nah, kalau kita rupiahkan itu dalam 1 tahun itu sekitar 3,3 triliun. Nah, kalau kita hitung pecah-pecah itu bapak-bapak, bahwasanya akan kita dapatkan per detik itu saja. Misalkan kita lagi minum 1 detik, itu gajinya 105.000. Itu dalam 1 tahun sebesar 3,3 triliun yang dia cari, yang mayoritas orang cari sebanyak apapun yang dia dapatkan, walaupun dia juga mendapatkannya ketika sudah capek-capek, lelah-lelah, seberapapun, fungsinya cuma 2 biasanya. Mereka hanya akan memenuhi syahwatul badan dan juga syahwatul farji, memenuhi perut mereka dan juga seksual mereka. Nah, jadi di sini memang sangat simpel sekali bahwasanya manusia itu mereka akan mencari apapun, tujuannya rata-rata yang mereka tidak tahu tentang agama Islam, mereka akan hanya memenuhi 2 hal.
Dengan puasa maka akan melatih manusia, orang-orang muslim, orang-orang mukmin itu untuk menahan syahwat. Kedua syahwat tersebut yang mengakibatkannya dia akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'an niyati lailan fi ra'yil malikiyah wa syafi'iyah. Nah, jadi sini harus dengan niat di malam hari menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Fala yubahu lahu tanawul syai' minal muftirat. Tidak boleh ketika di siang hari itu segala sesuatu yang membatalkan, baik itu makan, baik itu minum, baik itu sifatnya bukan makan dan minum tapi sama. Nah, memakai infus. Nah, infus ini adalah fungsinya sebagai pengganti makanan. Kita puasa Ramadan puasa, tapi karena sakit lemah pakai infus, maka puasanya batal. Karena infus berfungsi sebagai pengganti makanan. Berbeda dengan kalau kita misalkan suntik vaksin. Nah, kalau vaksin sifatnya obat, nah di sini ikhtilaf, ada yang membolehkan karena dia sifatnya seperti obat salep, obat salep luar, bukan sebagai pengganti makanan, itu boleh. Tapi kalau dia sebagai pengganti makanan seperti infus maka tidak dibolehkan. Dan juga memasukkan obat yang itu melalui kerongkongan walaupun hanya setetes itu tetap tidak boleh. Di situ karena di sini fala yubahu lahu tanawul syai' minal muftirat. Maka tidak boleh baginya untuk tanawul syai', memanfaatkan, menggunakan segala sesuatu yang minal muftirat, dari pembatal-pembatalnya. Walal istimta'u bin nisa'i al muaddi ilal inzal. Beristimta itu dari kata istamna'a, bernikmat-nikmat dengan perempuan, yuadi yang benar-benar sudah disediakan, maksudnya adalah istri atau budak kalau zaman dulu, ila inzal. Kalau hanya dia sekedar bermesra-mesraan boleh, tapi kalau sampai inzal, sampai keluar, maka di sini puasanya akan batal. Fala yanaqidu indal mustiratai aniyat minal ghairi aniyah fil lailah. Jadi kalau seandainya di sini dalam mazhab Syafi'i, ketika orang itu enggak berniat di malam hari, maka puasanya tidak terhitung sebagai puasa wajib, maka tidak terhitung sebagai puasa. Itu beberapa rukun tentang puasa yang wajib kita ketahui. Bahwasanya al-imsaku an syahwataini al-badni wal fajri. Nah, jadi ada wal farji, ada dua, yaitu menahan dari kedua syahwat, yaitu syahwat perut dan juga syahwat kemaluan. Wa zamanuhu, dimulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi memang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian perlu kita ketahui, puasa itu dimulai semenjak tulu'il fajri, dari mulai matahari itu terbit muncul, ila ghurubi syamsi, sampai matahari itu tenggelam. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan di sini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hatta, sampai jelas bagi kalian itu khaytul abyad, garis warna putih, minal khaytil aswad, antara garis warna putih dan garis warna hitam. Ini adalah pengibaratan bahwasanya garis warna putih itu adalah pagi hari, sedangkan garis hitam itu adalah gelapnya malam. Nah, jadi ketika sudah jelas maka itu masuk minal fajri, nah, sudah masuk waktu subuh. Tsumma atimu syiyama ilal lail, maka kalian ketika sudah melihat itu maka sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Nah, di sini waktunya adalah seperti itu. Jadi tidak boleh karena saking semangatnya kita puasa sudah masuk waktu maghrib pengen dapat pahala yang lebih banyak, nah, diteruskan sampai isya. Nah, itu tidak boleh, itu haram. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan teman-teman, harus dimulai semenjak ketika fajar itu mulai menyingsing sampai mentari itu mulai tenggelam.
Di sini bahwasanya waktunya seperti itu nggih. Hatta asbahat wa asbahat ay dakhalat fis sabah. Nah, jadi memang di sini waktunya mau puasa sunnah mau puasa wajib sama waktunya, tidak ada yang berbeda. Karena memang puasa seperti itu. Beberapa di sini kemudian disebutkan wa hikmatuhu, hikmah orang yang berpuasa. Di sini akan kita sebutkan nggih tentang hikmah-hikmah. Sebelum masuk ke hikmah ada tentang waktu. Beberapa negara memang kita temui nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau di negara seperti negara Indonesia, negara-negara yang masih dekat dengan garis khatulistiwa, itu akan mudah menemukan matahari. Kenapa akan mudah menemukan matahari? Ada matahari. Ini matahari, ini bumi. Bumi berputar mengalami yang namanya rotasi. Nah, ini sinar matahari. Nah, ini ada garis khatulistiwa, garis tengah. Ketika sinar matahari mengenai di sinilah negara bagian sini, termasuk Indonesia itu kan terkena garis khatulistiwa. Nah, ada Tugu di Pontianak itu, Tugu khatulistiwa. Nah, itu tepat sekali Indonesia itu berada di tengah sini garis khatulistiwa. Jadi ketika matahari menyinari di sini, di Indonesia itu akan mendapati bahwasanya memang siang dan malam itu terkadang ada yang panjang malamnya sedikit, ada yang panjang siangnya sedikit. Tapi ada beberapa negara yang letaknya di atas sini, ada contohnya Bulgaria, ada contohnya Norwegia. Nah, di atas-atas ini ada beberapa kasus memang semenjak tanggal 23 April sampai tanggal 10 April sampai 23 Agustus itu akan mengalami malamnya ada matahari. Nah, terkenal dengan sebutan the land of Satanic Sun. Nah, jadi seperti itu. Di negara Norwegia itu selama 76 hari 76 hari itu mengalami siang yang berkepanjangan, nggak ada malam hari. Jadi selama 76 hari itu lihat matahari terus. Bagaimana kalau seandainya pas masuk waktu Ramadan? Ada mungkin ya, walaupun mungkin di sana walau alam umat muslim ada atau tidak. Nah, tapi ini hebatnya para ulama ya. Mau dimanapun tempatnya sudah dibahas. Nah, kalau seandainya memang kita sedang bertugas ke sana ke Norwegia di bulan Ramadan, lantas apa yang kita lakukan? Padahal jelas ya, dalam Al-Qur'an hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sampai jelas garis perbedaan antara garis putih dan garis hitam. Nah, kalau kita di Norwegia nggak bisa lihat. Karena semuanya putih, semuanya kelihatan matahari. Terus bagaimana? Nah, para ulama di sini mengambil jalan pintas, bahwasanya mengambil dari pendapat atau kebiasaan orang yang paling dekat. Nah, mungkin di sini ada Amerika Utara, atau mungkin di sini juga ada negara-negara yang lebih dekat yang bisa mendapati matahari. Nah, maka mendapati malam dan siang, maka disinilah nanti kita ambil waktu yang sama. Nah, walaupun di siang hari, walaupun kita melihat matahari, ada kesempatan untuk berbuka. Nah, di sini. Karena memang posisi bumi itu bulat tapi agak miring sedikit gitu. Nah, yang menyebabkan ada beberapa lokasi yang disebut di situ ya, ada beberapa tentang negara-negara yang bisa kita temui, yang itu kasuistik, tidak semuanya. Yang semuanya yang para ulama secara umum bahwasanya memang hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswad. Nah, itu yang jelas. Kemudian kita lanjutkan di sini tentang wa hikmatuhu, hikmah dari berpuasa. Sebelum kita masuk ke situ, di sini ada beberapa hadis yang ingin saya sampaikan. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dia tidak akan pernah, nah, Rasulullah mengatakan tidak akan pernah ditolak doa-doanya. Nah,
Ada 3 golongan. Yang pertama adalah al-imamu al-adilu, imam yang adil. Imam yang adil itu ketika dia berdoa, maka dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adil di sini adalah benar-benar dia adil. Walaupun dia bermaksiat, kalau dia itu adil, maka tetap dia mendapatkan kesempatan untuk doanya dikabulkan. Nah, yang kedua, golongan yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, termasuk fadilah bagi orang-orang yang berpuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya pasti akan dikabulkan. Nah, di sini ketika kita berpuasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah, kita punya kesempatan. Doa apapun itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama doanya itu tidak laisa fiha itsmun wala qati'atun. Di dalamnya itu tidak ada doa tentang dosa. Misalkan, ya Allah mudahkanlah saya untuk minum khamr lah. Tidak ada doa yang seperti itu. Wala qati'atun, dan juga tidak memutus tali silaturahmi. Ya. Maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah as-shaimu hatta yuftir, dan yang ketiga adalah dakwatul madlum, orang-orang yang terdolimi. Ya. Jadi hati-hati Pak Bu, kita dengan orang-orang yang terdolimi. Ya. Karena orang-orang yang terdolimi itu doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu terdolimi gara-gara tangan manusia atau hanya gara-gara lidah manusia. Diece, dibully, digunjingi, nggak terima, dia berdoa, dia sekedar ngomong saja, bisa jadi apa yang dia omongkan itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terdolimi Pak Bu, kalau kita sedang didolimi orang lain, maka mending kita berdoa kebaikan untuk diri kita sendiri. Jangan kita berdoa keburukan, karena itu kesempatan bagi kita untuk doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada 3 golongan, termasuk fadilahnya adalah bagi orang-orang yang dia berpuasa akan dikabulkan doanya, dan ini pasti la turaddu. Ada tasdidnya di sini yang menunjukkan bahwasanya benar-benar pasti tidak akan ditolak. Di dalam hadis lain riwayat Muslim disebutkan di sini bahwasanya ma min muslimin yada'u bidakwatin laisa fiha itsmun wala qati'atun. Kalau ada di antara kaum muslim yang dia itu berdoa, muslim ya ini bukan mukmin. Nah, muslim itu dia masih banyak melakukan dosa. Nah, muslim yad'u bidu'atin, dia berdoa dengan satu doa laisa fiha itsmun wala qati'atun, yang dia itu doanya tidak ada dosa, tidak berniat untuk dosa dan tidak memutus tali silaturahmi. Ayat dakhiro laha, nah, illa a'tahullahu biha. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan melalui lisannya Rasulullah ada 3 bentuk doa itu dikabulkan. Yang pertama adalah a'tahullahu biha. Allah akan memberikan sesuai apa yang dia minta. Nah, jadi kadang ketika kita berdoa Pak Bu, kok kita dikabulkan apa yang kita doa, persis apa yang kita inginkan, maka kita ucapkanlah alhamdulillah. Dan ternyata pengkabulan doa itu bukan hanya seperti persis yang kita inginkan. Di sini yang kedua, bentuk pengkabulan doa yang kedua adalah yaitu ayyadkhira halahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan doanya, akan diberikan nanti kelak di akhirat. Ya. Kita berdoa, kok seandainya kita belum dikabulkan, jangan putus asa Pak Bu. Karena hakikatnya Allah akan menyimpan hadiah itu, akan diberikan nanti di akhirat. Akan ditunjukkan, loh ini doamu. Ini doa yang kamu minta, mungkin hari ini kita pengen punya rumah seperti istana. Berdoa, bekerja, uangnya pas-pasan cukup hanya untuk kebutuhan sehari-hari.
padahal pengen sudah berdoa katanya akan dikabulkan, jangan putus asa. Karena mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya dalam bentuk yang kedua, yaitu akan diberikannya nanti kelak di akhirat. Nah, kalau namanya di akhirat pasti lebih baik. Dan yang ketiga, bentuk pengkabulan doa yang ketiga adalah wa imma ayasrifa anhu min su'in mithlaha. Maka dia akan dihindarkan dari kejelekan yang semisalnya. Contohnya apa, Bu? Ketika orang dia pengen berdoa, pengen menjadi kaya, tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkannya dia menjadi miskin. Karena Allah sayang pada dia, karena Allah ingin dia itu terus berdoa. Terkadang memang Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya itu terus berdoa dengan apa? Tidak segera dikabulkannya doa. Bahkan termasuk pengkabulan doanya itu adalah dihindarkan dari apa yang berbahaya baginya. Memang ada orang itu diuji dengan kemiskinan karena apa? Kalau nanti diberikan kekayaan maka dia akan kufur. Ada seperti itu, seperti Firaun gitu, seperti Qarun. Nah, ketika dia diberikan harta yang banyak, minal kunuzima, diberikan harta yang banyak, bahkan sampai mafatihahu, kunci-kuncinya itu dibawa oleh 10 orang yang kuat, latanuk, itu tidak cukup. Saking banyaknya hartanya, akhirnya dia kufur. Jadi memang apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita hari ini, ya, apa yang kita doakan kok belum terkabul, yang mungkin kita pengen punya rumah, pengen punya anak, ada yang hari ini mungkin belum punya anak, karena Allah Subhanahu wa taala itu yang apa diberikan hari ini ada yang terbaik. Kalau seandainya kita punya anak, mungkin nih ada yang belum dikaruniai anak, nanti kalau punya anak malah jadi anak yang durhaka, banyak menyusahkan orang tuanya dan lain sebagainya. Apa yang diberikan Allah hari ini kita syukuri, tapi jangan sampai kita lelah untuk berdoa, karena memang doa itu, apalagi doanya orang as-shaimu hatta yuftir, orang-orang yang berpuasa sampai dia itu berbuka, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berputus asa, terutama orang-orang yang berpuasa, perbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ketika para sahabat dikatakan seperti itu, qalu idan naksir. Ya Rasulullah, kalau begitu maka kita akan banyak berdoa. Kemudian Rasulullah menjawab, qala Allahu aktsir. Nah, silakan kalian berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang banyak kepada kalian. Nah, jadi fadilah, hikmah orang yang berpuasa yang pertama, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hatta yuftir. Nah, orang yang berpuasa ketika makanya menjelang azan perintahnya agar kita banyak berdoa. Banyak kita apa yang kita inginkan, pengen umroh, pengen haji, pengen apa itu sifatnya duniawi atau ukhrawi, silahkan kita berdoa di waktu-waktu mustajab tersebut. Nah, itu adalah yang pertama tentang keutamaan orang yang berpuasa. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Yang kedua, maka orang-orang yang berpuasa itu akan dipanggil melalui pintu Ar-Royan. Pintu khusus nanti di surga ya. Ada yang namanya pintu Ar-Royan. Pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pintu ini nanti akan memanggil-manggil ketika kita nanti manusia semuanya sudah meninggal dunia, sudah dipisahkan, sudah nanti yang masuk neraka siapa, yang mau masuk surga siapa, pintu Ar-Royan itu akan memanggil, manis soim, siapa di antara kalian yang dulunya itu berpuasa, mari silahkan masuk lewat sini, dipanggil Pak. Dipanggil semuanya untuk masuk melalui pintu Ar-Royan. Nah, Ar-Royan ini secara bahasa kalau diartikan para ulama menyebutkan ada 3 arti. Ar-Royan yang pertama itu adalah artinya kepuasan. Kepuasan dalam hal yang baik. Dan yang kedua di sini adalah arti yang kedua itu adalah segar. Kenapa segar? Karena memang orang yang berpuasa ketika dia itu minum, dia itu akan merasa segar. Dan yang ketiga adalah tidak ada dahaga. Ar-Royan itu kalau kita cari di kamus
di literatur mungkin kamus-kamus bahasa Arab akan kita temukan bahasanya salah satu artinya adalah penghilang dahaga. Dahaga itu kan haus ya. Orang yang puasa dia identik dengan dua hal. Lahu farhatani, dikatakan oleh Rasulullah, dia akan punya dua hal yang membahagiakan, yaitu dia bahagia ketika dia itu di dunia mendapatkan iftar. Orang yang berpuasa itu kan memang biasanya haus. Ketika haus dia ketemu dengan air minum. Sebelum waktu maghrib berkumandang dia melihat es lilin, melihat es yang di pinggir jalan, itu akan merasa dahaganya itu memang benar-benar terasa. Ketika dia minum maka dahaganya akan hilang. Itu kenikmatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah, kemudian yang kedua kenikmatannya adalah nanti akan diberikan di akhirat, salah satunya yaitu pintu ar-royan. Dalam hadis yang cukup panjang itu nanti akan dikatakan hatta ughliqa babahu. Kalau dalam bahasa Arab ada dua arti. Hatta ughliqa, ughliqa. Ughliqa sama ghalaqa. Ghalaqa. Nah, di sini beda nggih, Pak Bu nggih. Jadi dalam hadis itu adalah ughliqa. Ughliqa ini kalau kita cari dalam kamus, ghalaqa ini adalah ditutup, sama-sama artinya ditutup. Pintunya itu ditutup. Nah, kalau ghalaqa itu pelan-pelan. Nah, jenengan misalkan masuk rumah jenengan malam hari, nah, biar gak berisik, biar gak ganggu yang di rumah, maka nutupnya pelan-pelan. Nah, ditutup pelan-pelan. Itu ghalaqa. Nah, ghalaqa ya liku, nutup pelan-pelan. Tapi kalau ughliqa, nah, maka nutupnya cepat. Nah, misalkan jenengan lagi emosi, nah, lagi jengkel kali bojone, nah, ketika nesu, aku tutup langsung dibanting jebret, nah seperti itu. Ughliqa. Nah, jadi dalam hadis itu ughliqa babahu. Nah, jadi ketika orang itu sudah dipanggil orang-orang yang rajin berpuasa, dia dipanggil untuk masuk ke pintu ar-royan, hatta ughliqa babahu, langsung ditutup. Nah, jadi tidak ada kesempatan orang lain, nah, bahkan calon-calon penduduk surga itu yang mereka bukan ahli puasa, mereka nggak bisa melihat kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh orang-orang yang berpuasa. Karena memang orang-orang yang berpuasa pahalanya itu nggak dijelaskan. Nah, kalau orang bersedekah jelas gitu dalam Al-Quran akan dilipat gandakan sejauh ada yang 100, ada yang 10, ada yang bertambah-tambah. Nah, kalau baca Al-Quran minimal 10 kali lipat. Satu hurufnya dinilai 10 pahala. Kalau di bulan Ramadan akan dikalikan. Tapi kalau puasa nggak ada spesifiknya, karena memang pahalanya nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ngasih. Jadi seperti itu sampai nah, dikatakan di dalam hadisnya itu orang lain itu penduduk surga yang bukan ahli puasa, dia itu ketika mau melihat apa yang akan dikasihkan hadiahnya itu tidak ada yang tahu, karena memang sangat spesial. Nah, kalau hadiah sudah diberikan tahu, sudah diberitahu, nanti hadiahnya kulkas, nah, itu kan biasa-biasa aja. Tapi kalau nanti hadiahnya pokoknya lebih daripada kulkas, lebih daripada hanya umroh, nah, jalan-jalan santai, ya, nanti hadiahnya lebih daripada umroh, nah, lebih dari apa-apa, itu akan lebih spesial kalau memang tidak diketahui. Nah, di sini adalah termasuk fadilah orang yang berpuasa itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu ar-royan. Nah, pintu ar-royan yaitu pintu yang mana kalau dikatakan di dalam haus, nah, seperti jenengan panas-panas haus masuk ting Alfamart atau Indomaret, nah, ditutup alasannya kemudian hausnya hilang. Nah, jadi mungkin analoginya seperti itu. Haus di dunia, haus di padang mahsyar, ketika masuk ke dalam pintu ar-royan langsung hilang hausnya. Semuanya berganti kepada kesejukan yang dia dapatkan. Jadi di situ hikmah berpuasa. Yang kedua adalah nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pintu ar-royan. Wa hikmatuhu aidan fahuwa ta'atullahi azza wa jalla yuthabbu 'alaiha as-shaim. Jadi dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala
dari yang memang pahalanya ini spesial, khusus hanya Allah yang tahu. Wa yahiqqu as-sama'u dhihni wan nafsi. Termasuk hikmahnya puasa dari segi kesehatan, dia akan memberikan as-sama'u dhihni, akan menjernihkan pikiran. Kenapa bisa menjernihkan pikiran? Karena kalau orang itu jenengan coba, jenengan makan banyak sampai kenyang, jenengan mikir itu biasanya susah, biasanya hawane ngantuk, pengen tidur. Nah, itu kalau orang kenyang. Kalau orang lapar, memang beberapa ada yang orang lapar itu nggak bisa mikir. Tapi kebanyakan para ulama itu, mereka menulis, mereka mentelaah kitab, mereka belajar itu, mereka sampai bermalam-malam. Bahkan pernah ada sebuah kisah itu, diantar istrinya kopi di pagi hari, didodok di perpustakaannya, ditaruh di depan, ini dihidangkan roti sama kopi, sampai pagi hari selanjutnya itu tidak tersentuh sama sekali, karena saking sudah cintanya terhadap ilmu sampai lupa makan dan lupa minum. Karena memang apa, ketika perut kosong, ada memang beberapa orang seperti itu akan muncul ide-ide yang cemerlang. Nah, di sini kenapa soma'ud dhihni, akan menjadikan pikiran itu merasa cemerlang. Nah, mungkin kalau termasuk jenengan lagi banyak masalah, lagi cuntel, lagi akeh utangnya, banyak tagihane, jenengan coba banyak-banyak berpuasa. Karena dengan itu mungkin akan menenangkan pikiran, juga akan as-soma'un nafsi, akan menjadikan kita ini soma'un nafsi, hawa nafsunya itu akan turun. Karena orang yang berpuasa, maka dia rata-rata untuk marah itu susah. Karena apa? Lemes. Orang lemes kok marah-marah, ya saya lemes ya, seperti itu. Jadi memang termasuk hikmahnya berpuasa itu adalah as-soma'u nafsi. Dan juga di sini yang perlu kita ketahui adalah al-amanah warrukubatullah ta'ala fis sirri wal ananiyah. Jadi termasuk orang yang berpuasa itu akan melatih dirinya untuk amanah. Kalau kenapa bisa melatih amanah? Kalau orang sholat, nah itu kan bisa ngapus-ngapusi gitu. Nah, sholat ketika nggak ada orang, dia nggak sholat bisa. Nah, ketika dia sedekah, ketika orang banyak dia bisa bersedekah, ketika nggak ada orang, nggak bersedekah juga bisa. Tapi kalau puasa itu dia ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau dia sendiri, fisiri, mau dia dalam keadaan nggak ada orang, au fil alaniyah, atau dia dalam keadaan banyak orang, ya ketika dia mau membatal meneng-meneng makan, meneng-meneng minum, dia juga akan tahu bahwasanya itu akan membatalkan puasanya. Jadi memang puasa itu ibadah khusus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang di sini melatih amanah. Nah, kenapa melatih amanah? Banyak anak kecil gitu, ketika nangis, awas nanti puasanya batal. Nah, puasanya batal. Nah, jadi ketika orang puasa itu akan menjaga hawa nafsu, salah satunya ketika kita mau melihat sesuatu yang diharamkan, kita akan mikir, wah nanti puasanya batal. Ketika kita mau marah-marah, mau berbohong, kita mikir, wah nanti puasanya batal. Nah, ketika kita mau bermaksiat, kita mikir, wah nanti puasanya saya batal. Jadi kenapa? Termasuk hikmahnya puasa itu menahan hawa nafsu. Jadi memang seperti itu. Orang yang berpuasa, dia akan selalu merasa dirinya agar puasanya rampung sampai maghrib, maka dia akan menjaga dirinya dari pembatal puasa. Berbeda dengan sholat. Nah, kalau sholat karena memang 10 menit, 15 menit rampung. Nah, kalau puasa waktunya panjang nih. Hikmah yang terakhir di sini yang akan saya sampaikan adalah menjadikan badan itu sehat. Rasulullah SAW pernah mengatakan sumu tasihhu. Nah, jadi ini hadisnya hadis sahih. Sumu tasihhu, kalian puasa maka kalian akan sehat. Dalam ilmu perdietan, ketofastosis niku saya juga pernah mendapati, termasuk ilmu diet yang paling efektif bagi orang-orang yang obesitas, bagi orang-orang yang terkena penyakit gula, penyakit asam urat, penyakit darah tinggi.
yang paling baik itu adalah berpuasa karena pusat penyakit. Dokter Haris mengatakan di sini, Haris bin Kaidah, beliau mengatakan, dokter terkenal di Arab, bahwasanya obat paling baik itu adalah berpuasa. Kenapa? Semua penyakit itu awalnya dari lambung. Jadi dengan berpuasa itu akan membersihkan lambung, akan membersihkan sisa-sisa kotoran, akan juga menyebabkan lambung itu akan bekerja kembali, akan merefresh lambung kembali ya. Jadi kalau digunakan terus seperti motor digunakan terus, nggak pernah diistirahatkan, lama-lama mesinnya panas dan juga cepat jebol. Nah, begitu juga dengan tubuh kita, perlu adanya direm. Jadi memang kenapa ada penyakit gula, ada penyakit macam-macam hari ini, sebabnya kalau kita mau cross check satu nih, dari makanan, dari lambung. Nah, jadi salah satu yang paling efektif ternyata Rasulullah sudah menjelaskan, sumu tasihu. Kalau kalian mau berpuasa, maka kalian akan sehat. Nah, jadi Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat kenapa sehat-sehat? Beliau umur 40 tahun ke atas, 50, 60, nah, beliau berperang saja masih kuat. Nah, kadang beberapa kalau kita lihat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita umur 40 tahun sudah deyek-deyek, sudah melaku, sudah angel. Karena apa? Makanan, pola makan yang tidak dijaga. Jadi termasuk salah satu hikmahnya puasa yang keempat adalah menjaga tubuh manusia dari kesehatan. Walaupun bukan itu yang kita cari dalam puasa, walaupun bukan itu yang kita harapkan dalam puasa, tapi itu adalah imbal balik. Nah, yang kita harapkan dalam ibadah kita adalah satu, yaitu meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga bisa menjadi amal soleh, amal jariah kita semuanya. Mungkin ada pertanyaan dari jenengan, kami persilakan kalau mau bertanya tentang puasa. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.